kasih ya. Terima kasih dikasih kesempatan ini. Thank Bye. you Sandra, bye, miss you. Thank you. Nanti rekaman panjang privat aja, Sandra. Iya, nanti banyak ya. Iya deh. Oke. Oke, Thank you. saudara, saya mau minta maaf buat yang nomor berikutnya itu kan siapa? Pak Yutek, kemudian Pak Petrus Nawawi ya, Pak Andreas Nawawi, terus Pak Bambang Wijaya. Nah, itu semuanya kan orang Indonesia. Saya memang sejak tadi menunggu teman dari San Francisco. Ya, dia bilang sekarang sudah jam 4 katanya. 4 pagi bukan 4 sore. Jadi bisakah didahulukan? Ya, Pak Fendi Hutomo ini saya kenal tahun 84 waktu di Amerika, masih di Fresno, di rumah Sion ya. Dan ternyata enggak tambah tua, saudara, wajahnya sama. Tolong ya Pak Yutek ya, enggak keberatan ya, dulu kan yang dari San Francisco, nanti daripada ketiduran. Silakan Pak Fendi. Ya, terima kasih untuk Heru ya. Dan juga terima kasih untuk bisa ketemu lagi dengan Melian dan juga JR dan istrinya Jojo ya. Senang bisa ketemu, dengar dengan teman-teman. Sebetulnya saya bertobat itu di Amerika ya. Jadi saya tidak bukan di Indonesia. Dan kalau boleh saya sharing, ya ini saya bangun jam 3 pagi sih. Makanya untuk sementara saya tutup itu screen-nya, baru saya buka. Jadi jam 3 pagi di sini, nah saya bela-belain karena ya Kak Yer memberikan dampak yang luar biasa sampai hari ini. Jadi kalau boleh saya sharing, selama Kak Yer di Amerika, maksudnya dari Los Angeles, itu kalau tadi Sandra sharing, memang yang ditugaskan untuk nemenin itu adalah saya. Jadi di Los Angeles, Fresno, San Francisco, yaitu saya bersama-sama dengan Kak Yer. Luar biasa pelayanannya yang dinamik. Jadi dari pelayanan persekutuan sampai retreat, sampai KKR, wah, saya tidak pernah mengalami hal yang luar biasa dalam pelayanan ya. Melihat Kak Yer ini yang sangat dinamika ya. Kalau pergi ke persekutuan nggak ada alat musik, di situ ada piano, dia main tuh pakai piano. Kalau pindah lagi ke rumah tidak ada piano, ada gitar cukup. Wah, luar biasa. Dan saya belajar banyak karena dia adalah man of vision ya. Bola balik dia katakan bahwa visi itu penting. Dan setiap tahun kalau dia datang ke Amerika, banyak dia memberikan kekuatan itu untuk anak-anak muda. Kita yang di Amerika itu adalah hidup dalam visi, termasuk saya. Karena sekali lagi seperti Sandra katakan, kita itu butuh mentor. Jadi kita dimenangkan dalam Tuhan, menggebu-gebu, cuma tidak ada yang mengarahkan. Dan betul-betul kehidupan daripada Kak Yer ini dalam pelayanan, dalam penyampaian firman yang hidup ya. Jadi saya pergi ke kota-kota di California itu, ya seperti tadi dikatakan, tidak pernah dia menyampaikan firman yang sama. Jadi, dan dampaknya itu luar biasa sampai saya tinggalnya di LA bukan di Fresno, Heru. Jadi saya pindah ke San Francisco ya karena belajar yaitu mengikut visi Tuhan. Dan sampai di San Francisco ya Tuhan kasihin visi ya karena seed yang ditanam oleh Kak Yer. Jadi
saya dapat visi dari Tuhan karena semua 100% pelajar lah. Ayo satu hari mengumpulkan $1. Cuma $1. Tapi saya kumpulkan 16 tahun. Karena visi daripada Kak Yer. And then dalam 16 tahun saya bisa kumpulkan 1,4 juta US dollar. Dan saat ini dari biasanya untuk sewa gedung, ya kita memiliki gedung. Dan dalam pelayanan ini, Kak Yer itu banyak sekali memberikan contoh-contoh yang luar biasa. Selain dari firman Tuhan yang selalu hidup, dan saya lihat yang terakhir itu adalah dampak yang tidak pernah habis-habisnya. Jadi memuridkan itu memang kekuatan daripada pelayanan daripada Kak Yer. Nah, sampai sekarang ini saya bisa dalam pelayanan selama 42 tahun, yaitu memuridkan. Dan saat ini di sekitar saya sudah ada 6 sampai 7 orang yang siap untuk menggantikan. Dan saya tutup, dan hubungan dengan Kak Yer sangat erat ya. Seperti keluarga sendiri. Betul-betul dengan Melian, dengan Kak JR. Buat saya itu karena Kak Yer sudah menanam hal yang abadi dalam hidup saya. Jadi kalau boleh saya katakan pada hari-hari terakhir dari Kak Yer, di sini hari Sabtu, ya waktu Amerika. Jadi saya call, Kak Yer bilang, oke, nanti aku akan samperin kamu. Jadi di Indonesia kan hari Minggu ya. And then besoknya ya Kak Yer dipanggil Tuhan. Dan waktu dipanggil Tuhan, yaitu Bambang call saya. Dan dia katakan, Fen, Kak Yer udah gak ada. Saya gak ngeh. Maksudnya gimana? Ya sudah dipanggil Tuhan. Loh, kemarin baru ngomong dia mau datang kemari. Dan memang selama dalam pelayanan, Kak Yer banyak sekali memberikan insight untuk dalam penggembalaan, dalam melayani Tuhan. Ya terima kasih sekali lagi untuk kesempatan ini Heru. Dan saya berdoa supaya biji yang ditanam oleh pelayanan Kak Yer ini akan betul-betul dituai di akhir zaman ini yang memang memerlukan hamba-hamba Tuhan yang berani, yang betul-betul digerakkan oleh Roh Kudus. Terima kasih juga untuk Melian, JR dan Jojo yang selama ini bukan hanya kawan saja, ya saya honor the fellowship and friendship. God bless you all. God bless you. Thank you so much. Ya, saudara, tahun 84 saya pertama kali ke Amerika, itu semuanya masih mahasiswa. Ya, persekutuan IFGF, Indonesian Full Gospel Fellowship, masih mahasiswa semua. Tapi gara-gara Damaris datang, Kak Yer datang, terus lupa tujuannya lulus jadi sarjana kerja, ya jadi pendeta semua. Kalau Pak Fendi ini orangnya baik, ya hospitality-nya baik. Saya pernah ke San Francisco dibawa ke gambar belakang itu loh, saudara. Gambar yang di belakang. Ya, bagaimana kabar istri? Baik-baik, Pak? Ya, baik. Ya, kalau saya ingat istri sama saudaranya, terus ingat Umu Santana. Umu Santana tahun lalu pas suwi, Pak. Oh. Wow. Kakaknya Damaris ya, tahun lalu dipanggil Tuhan pulang. Kami 2 hari yang lalu merayakan perkawinan kami yang ke-35 tahun. Happy wedding anniversary. Oke. Saya sekeluarga dan anak-anak selalu punya rumah di San Francisco.
Kalau kami ke sana sudah punya rumah di sana, yaitu rumahnya Pastor Fendi. Kami Iya. selalu tinggal bersama mereka. Terima kasih. Iya. Thank you. Iya. Terima kasih. Tapi sudah tidak We love ketemu you. dengan saya 38 tahun loh, Pak. Ya, ya, amin. Tapi saya masih ingat pengalaman di rumah Sion itu, Pak. Makan pizza sampai akhirnya kecanduan sampai sekarang, Pak. Oke. Lanjut Yuk, ya diulang kita. lagi. Kita lanjut dengan Pak Yutek. Silakan. Pak Yutek ini Thank you so much. dari GBI Sulung, dulu aktivis Youth Jambore sejak dari tahun 79. Ini luar biasa ini. Silakan Pak Yutek. Ya, selamat malam. Suara saya bisa didengar. Bisa Pak, tolong volumenya aja ditambah. Oke. Nah, untuk Ibu Melian, Hai, juga Ika. semua orang-orang yang luar biasa. Kalau cerita Kak Iyer ini, aduh, ini unforgettable gitu ya. Karena apa? Nama saya Yute itu, papa saya kasih nama Te itu, saya ngertinya itu artinya Kak Iyer yang ngasih tahu. Suatu hari di satu camp gitu, dia bilang begini, namamu ini kan, dia nulis bahasa Chinese gitu kan. Terus dia tulis, dia bilang, lo tahu gak artinya? Ya taunya cuma kebajikan aja. Bukan, dia bilang. Lo lihat ini, samping kiri ini kan Ren Subang, orang dia bilang. Atasnya itu 10, bawahnya itu angka 4, bawahnya lagi 1, paling bawah apa? Sing, hati dia bilang. Artinya apa? Kamu baru bisa jadi orang yang bijak kalau 10 perintah Allah ditambah 4 Injil disatukan di dalam hati, kamu pasti jadi orang yang bijak. Jadi saya kalau nulis nama saya mesti ingat Kak Iyer gitu ya. Ada kesan yang saya pegang sampai hari ini. Saya punya kesempatan untuk jalan berdua bersama Kak Iyer. Waktu itu pelayanan ke Semarang, pelayanan ke Magelang, sekitarnya situ, saudara. Ada hal yang nggak bisa lupa. Saya baru bisa menyadari saat itu representasi Kristus di dalam kehidupan di dunia nyata. Saya mulai kecil tidak punya bapak, jadi saya punya cita-cita ingin jadi pengusaha. Maka itu Kak Iyer kalau cerita sama saya untuk dorong terus sekolah Alkitab lah, full time lah, saya selalu berusaha menghindar gitu. Jadi waktu saya belum jadi salesman di Jakarta, saya sempat jalan sama Kak Iyer ke Semarang. Satu hari dia telepon saya, aku ajak kamu pokoknya. Ya udah kita berdua pergi ke Semarang berlari gitu. Nah di Semarang itu saya perhatikan kehidupan hari-harinya gitu. Kak Iyer kalau mau tidur, maaf kata, dia pakai celana pendek aja. Yang dia bawa itu buku, saudara. Saya lihat bukunya siapa ini? Wih, ini semua buku karangan-karangan rohani. Selain Alkitab dia bawa. Kemudian dia mulai tengkurap, dia mulai baca buku itu. Dan bacanya cepat loh dia. Bahasa Inggris. Sampai tertidur ya, ngorok, nengkurep gitu. Nah itu menginspirasi saya sejak muda. Saya sering baca buku karena saya lihat mentor saya ini juga baca buku gitu. Itu satu yang saya dapat di dalam kehidupan saya. Terus kedua, saudara, satu hari di saat itu kita lagi perjalanan mau ke Ungaran. Kemudian di tengah jalan, kebetulan saat itu Kak Iyer yang nyetir. Kira-kira jam 5.30 gitu, agak mau gelap. Kemudian di belakang itu ada mobil. Mobil itu rupanya ngedim terus. Kak Iyer itu bilang begini, orang ini gimana sih? Hari belum gelap kok mobilnya sudah ngedim terus gitu. Jadi mengganggu kaca spionnya Kak Iyer. Kemudian dia mulai pindahin kaca spionnya supaya nggak kena mata. Tapi orang itu tetap aja ngedim terus gitu. Terus dia bilang gini sama saya, mari kita kasih pelajaran sama orang ini. Saya mikir ngasih pelajaran gimana gitu kan. Kak Iyer waktu itu berewokan, pakai kacamata Ray-Ban Cobra gitu. Ya, terus apa yang dia lakukan? Waktu itu di Ungaran macet, saudara. Dia berhenti, saudara. Berhenti di tengah-tengah sehingga jalanan macet, semua pada ngebel. Dan dia tenangnya seperti singa gitu, dia diem aja gitu. Kemudian orang yang di belakang yang ngedim itu mulai nyalip. Begitu nyalip, apa yang dilakukan Kak Iyer? Saya duduk di sebelahnya, itu dia langsung kejar mobil itu, saudara. Kejar, sudah deket dia rem. Salip kiri nggak bisa, salip kanan nggak bisa, salip kiri nggak bisa, salip kanan nggak bisa. Suatu kesempatan dia masuk, dia potong langsung mobil. Dia buka kaca, dia lihat orang itu,
itu 3 orang itu di mobil, begitu lihat langsung buang muka, dia takut, diam semua. Nah, habis itu dia boleh jalan, dia bilang kita sudah beri pelajaran. Terus saya tuh mikir gini waktu itu, waduh, ini kalau yang di stop itu misalnya apa orang yang mendengarkan apa yang kamu ceritakan tuh bagaimana gitu kan, dalam pikiran saya gitu. Tapi ternyata saudara, Kak Yer itu ternyata hidupnya itu memang betul-betul representatif Kristus di muka bumi. Dia selalu ngomong sama saya, kamu itu warga negara surga yang ada di bumi. Jangan lupa itu. Dia tidak bisa melihat hal-hal yang tidak benar. Maka itu kadang-kadang dia screw gitu, dia bisa marahin kalau kita kerjanya nggak benar. Itu satu. Kedua apa? Dia senang yang mulia. Yang tertulis di Filipi pasal 4 ayat 8 itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Itu kalau dia menemukan di depan itu tidak seperti itu. Oh, pasti kena sudah. Kita yang jadi apa ya? Kita jadi yang dimentorkan Kak Yer. Itu pasti pernah ngalamin gitu. Pasti pernah ngalamin. Dia pasti lakukan itu. Pokoknya kalau nggak benar. Saya pernah satu hari main musik, saudara. Pas dia ada duduk di sebelah saya. Matanya tuh liatin saya terus gitu. Sambil lihat saya, sambil terus melihat matanya ke grip yang saya pegang. Selesai itu dia bilang apa? Kamu tahu nggak? Kita ini main di raja di atas segala raja. Kamu main tadi kok rasanya salah-salah aja. Dari C langsung masuk ke minor. Mestinya kamu tuh masuk asus dulu. Dari C ke asus baru gitu. Coba lihat ini. Waduh, saya belajar benar. Dan itu yang saya pegang dalam hidup ini, bahwa kita itu memang mesti hidup harus semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis. Lah ini manis ini penting, saudara. Karena apa? Suatu hari mama saya itu sakit di rumah. Kemudian saya pikir mama saya tuh anti sekali dengan Kristen. Karena papa saya pergi ke gereja tapi nggak mau dibaptis. Sehingga waktu papa saya meninggal, tidak boleh dikubur di Kembang Kuning. Kemudian mama saya itu benci sekali dengan kekristenan. Maka itu waktu kita zamannya anak-anak muda, saya kalau mau ke Kontesa, jam 10 malam berangkat, mesti ditanya, kamu malam-malam ngapain? Pergi kemana gitu? Enggak, pergi ke rumah sebentar, pulangnya jam 3 pagi. Gitu kan. Jadi itu dilakukan setiap Selasa gitu. Belum kalau pelayanan kemana, pada lari-lari gitu kan. Nah, pada saat mama saya sakit, wah saya pikir ini kesempatan. Saya ajak Kak Yer, kemudian ada Pak Daniel juga ikut di rumah. Begitu dia sampai di rumah, saudara. Ini memang luar biasa. Makanya saya bilang dia itu representatif menunjukkan Kristus dalam hidupnya. Dia masuk ke rumah, kami tinggal rumah saya di Surabaya. Kemudian dia main piano, saudara. Ya lagu-lagu itu. Lagu yang biasa dia mainin. Apa suatu malam ku berduduk, dia main piano di rumah saya. Kemudian dia mulai masuk ke kamar tempat mama saya berbaring. Dia bilang selamat malam tante, Tuhan Yesus mengasihi tante. So sweet sudah. Makanya saya bilang manis dia gitu. Kemudian tante mau didoakan, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kalau tante percaya gitu. Mama saya manggung-manggung aja. Kemudian setelah didoakan, Pak Yer sama Pak Daniel pulang. Mama saya bilang sama saya begini. Temanmu yang berewokan ini agak lain. Tapi kalau yang dia ngomong bahwa Yesus itu benar-benar punya kuasa dan aku sembuh, aku mau dibaptiskan. Dan itu betul terjadi. Besoknya mama saya itu dari sakit panas karena habis pulang dari rumah sakit juga, mama saya sembuh total. Saudara. Pagi itu sembuh total. Dan gak lama mama saya minta dibaptis. Saudara. Jadi memang Kak Yer ini sangat membekas di dalam kehidupan saya. Saya merasa setiap kali saya kalau lagi sharing di mana gitu, saya ingat apa yang dia ngomong. Kamu kalau berdiri di mimbar, kamu akan ngerti nanti. Yang sebelah sini nih ngerti 30%, yang sebelah sana ngerti 80%, yang ini ngerti 100%. Kamu bisa tahu kapan harus berhenti dan kapan harus kamu drive itu katanya. Saya pikir-pikir, ya benar, saudara. Saya bersyukur punya mentor Kak Yer yang luar biasa, yang hari-hari ini kita bisa melihat pelayanannya, hasilnya sampai ada di seluruh dunia. Dan saya percaya sebentar lagi juga akan lahir generasi-generasi baru. Saya rasa itu yang bisa saya bagikan, sudah kelamaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke. Ya, silakan Pak lanjut ya dengan Pak Andreas Nawawi, sambung dengan Pak Bambang Wijaya. Oke, silakan.
Selamat malam semuanya. Terima kasih, saya senang mendengar kisah-kisah yang dialami oleh teman-teman semuanya. Saya banyak banget yang saya alami, cuma satu yang saya nggak bisa lupa. Kak Yer itu pernah ngomong sama saya, Andreas, kamu ini harus panas atau dingin, jangan suam. Kalau suam, Tuhan akan muntahkan kamu keluar. Nah, itu kata-kata itu membekas banget dalam hidup saya. Jadi saya mati-matian sampai hari ini saya ingin tetap panas di dalam Tuhan. Karena saya ingat nasihat yang Kak Yer berikan buat saya. Itu aja yang saya ingin sampaikan. Selamat malam dan berkati. Melian, terima kasih. JR, terima kasih. Jojo, terima kasih. Heru, terima kasih. Thank you, Andreas, Christine, Tin. Bagi saudara yang suka nonton CBN ya, kalau nggak salah penyiar pernah jadi penyiarnya Solusi ya Pak ya. Nanti Juni ada lagi. Oh, Juni ada lagi, tampil lagi. Namanya Parenting Project Juni. Saya masih ingat Pak Andreas dan Pak Petrus, saudara bersaudara datang ke Surabaya tahun 84. Kalau nggak salah FGP FMI Convention pertama ya Pak di Harti Garden Palace itu ya. Itu awalnya kenal Kak Yer ya Pak ya? Sebelumnya udah kenal. Oh, sebelumnya udah kenal. Doa tahun sebenarnya pertama kali kenal tahun 83. Oke. Luar biasa. Oke, kita lanjut ya karena waktu, kita lanjut ya ke Pak Bambang. Baik, selamat malam semuanya. Saya rasa sudah banyak mendengar kesaksian pengalaman dengan Kak Yer. Saya rasa kalau diperpanjang itu nggak akan ada habisnya. Bagi saya tentu Pak Yeremia membawa kesan yang mendalam. Beberapa hal yang boleh saya catat, misalnya salah satu kesan yang sangat mendalam adalah ketika almarhum akan menghembuskan nafas yang terakhir, entah dalam pengaturan Tuhan, saya yakin saya menjadi orang yang satu-satunya tinggal di rumah sakit saat itu, sehingga bersama dengan Nini, adik Pak Yeremia Rim, dan suster memanggil karena kondisi sudah sangat kritis, dan saya masuk ke dalam, dan suster meminta kepada saya persetujuan untuk mencabut semua peralatan bantu. Nah, itu tentu sangat-sangat tidak mudah karena ini keputusan menentukan kelangsungan hidup seseorang. Jadi saya menelpon dokter, meminta kepastian tentang keputusan yang harus diambil, dan dokter mengatakan sebaiknya apa yang sudah diputuskan secara medis disetujui Pak, karena memang seharusnya sudah dihentikan semua mesin, dan atas konsultasi dengan dokter itu. Zaman itu tidak ada handphone, zaman itu tidak ada peralatan komunikasi, sehingga saya tidak bisa menghubungi Ibu Meliani yang baru saja mungkin 10 menit meninggalkan tempat dan masih di jalan, sehingga tidak bisa menghubungi. Zaman itu tidak ada alat komunikasi canggih seperti sekarang, sehingga saya tidak bisa berunding dengan siapapun, dan saya harus mengambil keputusan saat itu untuk menyetujui penghentian mesin, sehingga mesin dihentikan dan akhirnya wafat pada menit-menit itu. Itu pengalaman yang tentu sangat membawa kesan bagi saya. Pengalaman yang berkesan yang lain tentunya adalah karena saya pernah tinggal bersama dengan Pak Yeremia 6 bulan, penuh 6 bulan, tinggal bersama satu kamar, berkeliling di Amerika dari mulai California ke Texas, Oklahoma, sampai ke Michigan, sampai ke Toronto. 6 bulan kami tinggal bersama. Saya mengemudikan mobil untuk dia selama 6 bulan itu. Dan tentu kalau sudah tinggal bersama 6 bulan, hidup bersama satu kamar, ya kita tahu segala suka duka bersamalah. Tetapi dari semua itu saya belajar bahwa anugerah Allah itu memang sangat besar. Anugerah Allah itu sangat besar. Sementara saya menemani Pak Yeremia 6 bulan keliling dari
state ke state. Ibu Meliani sedang menempuh pendidikan di Christ Foundation saat itu. Dan perjalanan terakhir saya dengan Pak Yeremia adalah perjalanan yang terakhir juga bagi Pak Yeremia, yaitu ke Korea. Kami bersama-sama ke Korea. Itu perjalanan sebulan sebelum Pak Yeremia meninggal. Dan kami berhenti di Hong Kong. Kami transit, makan di restoran di dalam airport. Sementara Pak Yeremia makan, saya berkata saya mau beli oleh-oleh untuk teman yang akan menjemput di Korea. Jadi saya pergi ke toko sebentar, saya beli coklat. Sebentar saya beli coklat, ada pengumuman bahwa para penumpang harap segera naik pesawat. Jadi saya segera tinggalkan toko, Pak Yeremia juga segera tinggalkan restoran. Kami masuk pesawat, terbang. Waktu pesawat sudah mendekati kota Seoul, akan mendarat, Pak Yeremia mendadak katakan, aduh, kata dia. Kenapa Pak Yer? Uang saya ketinggalan. Ketinggalan di mana? Di airport Hong Kong. Jadi dia sama sekali tidak punya uang. Saya yang punya uang waktu itu. Nah, selama biasanya kalau pergian Pak Yeremia yang mengatur karena dia leader, jadi saya yang diatur. Tapi kali perjalanan terakhir itu karena saya punya uang, jadi saya gantian mengatur dia makan di sini. Dan ya itu pengalaman terakhir sebelum 1 bulan kemudian Pak Yeremia kembali kepada Tuhan. Malam terakhir sebelum almarhum stroke, kami sempat berbincang sampai lewat tengah malam. Karena anak saya lahir sementara saya dalam perjalanan ke Batam. Dan saya pulang langsung ke Bandung mendengar anak saya lahir. Malam kami berbincang, saya ingat ada Ibu Meliani, kami bergurau bertiga per telepon. Istri saya di rumah sakit karena baru melahirkan. Dan saya esok paginya kembali ke Batam meneruskan pelayanan, dan sore hari atau petang hari Pak Yeremia mengalami stroke sampai akhirnya beberapa hari kemudian meninggal. Itulah pengalaman yang sangat berkesan, di samping hal-hal yang lain yang semua saudara tentu dapat bercerita. Saya rasa itu saja. Terima kasih untuk semua yang telah diberikan oleh keluarga Pak Yeremia, Ibu Meliani dalam kehidupan saya, sementara kami bersama di Amerika, dan berbagai hal yang tentu sangat-sangat membawa kesan yang mendalam bagi saya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Bambang. Ya, terima kasih bersedia hadir memberikan kata kenangan luar biasa. Ya, memang Kak Yer melahirkan banyak sekali pemimpin-pemimpin zaman sekarang. Makanya jangan lupa tadi kata-katanya Pak Daniel Alexander berkata, mari kita juga melahirkan pemimpin generasi yang akan datang. Jangan melahirkan pengikut, tapi mari kita melahirkan pemimpin-pemimpin seperti teladan dari Kak Yer. Ya, terima kasih. Cik Melian mau ngomong atau kita lanjut ya, karena waktunya berjalan terus. Saudara, andai kata waktunya masih panjang, saya akan ajak saudara menyanyikan lagu Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali. Kenapa? Karena penciptanya hadir di tengah-tengah kita, yang akan bersharing di tengah kita. Silakan Pak Robert. Ya. Hai Timel. Halo Bu Lea. Selamat malam semua. Shalom, Tuhan memberkati kita. Hai. Ya, Ibu Meliani, JR, Jojo. Ya, Halo Pak sama Bu Lea. Tuhan berkati. Ya, berkati Pak Sen. Berkati ya. Senang sekali ketemu banyak orang. Iya. Luar biasa ini. Yo, nyanyi ya nanti ya. Udah diwakili sama Pak Heru tadi. Iya, ya. Terakhir pada waktu acara di Surabaya, kami nggak bisa hadir karena saya masih menjalani kemoterapi pada waktu itu, dan sekarang kita sudah sehat, segar, dan Tuhan memberkati kita semua. Ya. Buat saya Kak Yer itu seorang sosok yang luar biasa ya.
selama waktu kalau nggak salah tahun 85 yang kita nyetir mobil tuh sama Bu Meliani ya, yang ke North America, mulai dari Detroit, terus kemudian Michigan sampai ke tempatnya Andrew Stubb tuh, Andrew Stubb, lalu kemudian Baltimore. Baltimore, terus kemudian ke Missouri, Montana, Musola, Montana, lalu Seattle, lalu kita balik ke Toronto. Dan buat saya ini Kak Yer yang luar biasa ya. Dari arti kata he can speak English fluently dan luar biasa sekali dia bisa khotbah demikian. Saya berkata bahwa Tuhan, saya bisa nggak ya bisa seperti dia gitu ya. Saya kan I live in Toronto dan di Kanada dan masa saya nggak bisa? Dia luar biasa sekali. Itu inspire me a lot gitu ya. Begitu luar biasanya dia. Dan ketika saya menikah dengan Lea, kami pindah ke Jakarta, kembali ke Jakarta, walaupun keluarga semua di Toronto, Kanada, mulai dengan bikin lagu, dan saya pada waktu itu berpikir bahwa Kak Yer ini bukan cuma pengkhotbah yang luar biasa, dan terkadang karunia-karunia roh juga bekerja, tapi dia juga adalah seorang penulis lagu ya. Penulis lagu yang paling favorit tentunya kita semua tahu Kemenang-Kemenang Bersama Dengan Yesus. Ya. Dan yang indahnya adalah pada waktu dalam pelayanan itu dia nggak segan-segan untuk memberikan inputan seperti yang lain-lain tadi itu, kesaksian dan luar biasa sekali buat saya pribadi ya. Dia menegur, dia berkata begini dan sebagainya, dan saya bersyukur kalau saya bisa seperti sekarang ini, itu salah satunya ya memang karena dia yang menjadi mentor. He's a good mentor ya. Dan itu luar biasa sekali. Mungkin Lea mau ngomong. Kalau bagi saya, karena Kak Yer dan Cik Mel suka nginep di rumah, jadi saya tahu harinya. Dan saya tahu Kak Yer nggak suka nasi goreng. Oh iya. Ya kan? Itu nasi bekas. Nasi bekas. Iya. Dianggap nasi bekas. Jadi kira-kira saya juga terinspirasi waktu saya lihat ini pasangan enak banget ya kemana-mana berdua pelayanan gitu. Jadi saya akhirnya ya terkabul juga kemana-mana selalu berdua dengan suami saya ini gitu. Ya bagi saya dan keluarga sangat dekat sekali dengan Kak Yer dan Cimel, karena kita banyak sekali menampung hamba-hamba Tuhan yang tadi banyak yang di Yasdi kan terutama. Jadi dari kecil saya sudah banyak sekali mengenal hamba-hamba Tuhan, dan itu yang membuat inspirasi dan membuat kami semangat sampai saat ini tetap melayani dari kecil. Jadi banyak sekali memang kenangan, kadang-kadang ada yang lupa-lupa gitu. Cuma ada hal-hal yang personal yang kami selalu ingat dengan hamba-hamba Tuhan ini, dan ini menjadi bekal buat kami pelayanan sampai setua ini. Iya, oh ya, saya sedikit yang sampaikan. Saya beberapa tahun dari tahun 97 sampai tahun 2000 kami banyak pelayanan misi ke luar negeri. Dan saya selalu ingat ketika saya khotbah di Karachi, saya ingat Kak Yer bagaimana khotbahnya kalau di luar negeri ya dan sebagainya. Dan waktu itu saya khotbah di sana itu dan di hadapan ribuan orang-orang Pakistan ya di sana, dan di dalam sebuah gereja yang lapangannya besar, dan di situ juga saya melihat betapa tanda-tanda ajaib Tuhan itu menyertai, ada kelepasan dan sebagainya. Lalu saya terbayang dia juga seperti itu. Saya bilang lebih dari itu ya. Jadi setiap kali saya pelayanan saya selalu ada ingat-ingat, dan saya berkata terima kasih Tuhan kalau memang Kak Yer menjadi bagian dari hidup saya. Itu aja. Oke ya. Tuhan berkati ya. God bless, love you. Pak Robert sama Bu Lea. Boleh saya tanya sesuatu yang agak pribadi? Boleh. Ya. Yang nyomblangin Pak Robert sama Bu Lea siapakah? Oh, ada. Itu cerita yang luar biasa itu. Pada waktu itu ada di Belanda kan Petrus Hadi itu. Iya, betul. Petrus Hadi cerita, dan itu menjadi pembicaraan setiap hari di sana. Suka gosipin, katanya ada worship leader dari Toronto yang bisa medley 30 lagu. Saya bilang, siapa sih orang kayak begitu? Saya bilang hebat banget. Nah, akhirnya datanglah ini pemuda Kanada
ke Jakarta. Iya, ada dapat salam dari jomblangnya ini, cuman nggak bisa hadir. Oh, oke. Salam balik. Tapi dia cerita sama saya bagaimana mengajak Pak Robert ke Belanda. Iya, betul. Nah, itu sebenarnya ada ceritanya ya, karena dia mengajak ke Belanda dari Toronto, dia kan pelayanan ke Toronto. Dan ini waktu itu saya berkata, ya kalau memang misalnya saya harus ke Belanda, pasti ada dananya dong. Dan ini yang saya nggak pernah ngomong sama dia nih. Tiba-tiba saja, ini sebenarnya mujizat sih. Saya nggak tahu siapa yang kirim, tapi masuk uang $500 untuk biaya tiket pulang pergi Toronto, Belanda, Toronto. Dan itu sampai sekarang saya nggak tahu siapa yang kirim itu. Karena nggak mungkin mereka tahu rekening saya. Jadi saya berpikir, wow, luar biasa gitu ya. Jadi memang saya mesti pergi ke Belanda. Iya. Waktu itu titip salam buat comblangnya ya. Iya, titip salam buat comblangnya. Jadi ngobrolin comblangnya, kita lagi Kak Yer. Cuma memang dia luar biasa sih. Persis nadanya seperti kayak Kak Yer loh kalau ngomong. Iya. Iya, comblang itu. Iya. Nadanya ngomongnya, wah ini benar-benar plak ini dia. Iya. Oke. Ya, salam dari Pak Petrus Hadi. Oke. Ya, oke. Tuhan berkati ya. Salam juga. Ya. Oke, lanjut ke Belanda sekarang. Lanjut Heru. Iya, lanjut ke Belanda kepada siapa? Bu Agustina Ho dari Holland, Belanda. Silakan. Shalom. Shalom. Hai. Iya. Sebenarnya, ya, saya agak kaget waktu Cimelian bilang, bisa nggak 2-5 menit? Ya, secara pribadi saya sebetulnya tidak langsung dimuridkan oleh Kak Yer almarhum, tapi waktu ada di Grand Hotel Lembang, ada konferensi, ya, dan waktu itu saya hadir, tapi saya masih bekerja sebagai sekretaris di Jakarta. Dan saya dari kubu Protestan sebetulnya. Dulu saya termasuk bantu kalau Pak Stephen Tong pada seminar pembinaan iman Kristen. Tapi yang saya tangkap, the spirit of excellence atau eagle mentality-nya dan filosofi pelayanan dari masalah pemuritan dari GKPB, itu yang membuat saya berani mengambil keputusan untuk resign dari pekerjaan saya sebagai eksekutif sekretaris di Jakarta dan masuk ke STT Inti. Dan sebetulnya kalau bicara STT Inti memang saya adalah dimuridkan oleh Pak Bambang Wijaya, tetapi semua filosofi pelayanan dan saya sangat menghargai Pak Bambang Cilivi dan semua dosen-dosen saya, tapi di atas semuanya saya tahu founder dari GKPB itu adalah Kak Yer almarhum, dan saya mendengarkan semua pengalaman yang dimuridkan dan yang bersama-sama dengan Pak Yer dari sejak awal. Kak Yer, bagaimana impartasi dari urapan Roh Kudus, bagaimana menangkap visi, bagaimana memberi kesempatan, dan semua itu mengobarkan sesuatu yang kalau kita mengerti, kita sekarang sedang menunggu beberapa hari lagi merayakan Pentakosta, dan saya tetap juga harus jaga api itu supaya tidak pudar. Sekalipun saya ada di Belanda, karena saya menikah dan punya anak, dan saya banyak di rumah, tetapi Tuhan Yesus itu luar biasa baik. Saya punya panggilan, saya tidak mau meninggalkan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Dan satu hal yang saya bisa saksikan bahwa saya tetap bisa kontak baik dengan Cimelian, juga dengan JR waktu JR menikah dengan Jojo, selamat. Satu hal, semuanya hanya karena anugerah Tuhan, ya. Dan saya tetap rindu bahwa hidup saya juga kalau sudah dimuridkan dengan satu filosofi spirit of excellence, itu
beberapa hari yang lalu, belum 1 minggu saya menyanyikan lagu Bagai Raja Wali. Kayaknya Cimelian juga sempat dengar ya. Dan saya pikir eagle mentality itu yang harus kita miliki. Saya bukan anak ayam. Kalau ada badai, ada tantangan, saya akan terbang lebih tinggi. Bukan menjauh daripada Tuhan, tapi lebih mendekat lagi kepadanya. Karena itulah kekuatan kita. Hanya di dalam Dia, di dalam Kristus. Satu yang saya ingin sampaikan, sebelum saya bilang kepada Pak Bambang saya punya hati untuk melayani di Eropa atau di Belanda, ya, kalau Tuhan yang buka jalan, nobody can shut. Dan I know God's will, but we have to wait God's time, and we have also to wait God's way. Dan I'm still in the process. We are still in the process. God has not finished with us yet. He is not yet finished with us. Saya rindu kita semua bisa sama-sama mencapai garis akhir. Mengakhiri dengan baik, dan waktu kita bertemu dengan Tuhan, atau kalau kita dipanggil Tuhan ke surga, kita tidak malu karena Dia tanya, "What are you doing? I have sacrificed for you." Dan saya tidak pernah meninggalkan kamu, saya berikan juga kepada kamu Roh Kudus, dan He is Immanuel. He is also our good shepherd. Jadi, God is good. Thank you untuk kesempatan untuk saya bisa share sedikit. God is calling me to serve Him. Not to serve the organization, not to serve my ex-boss, sekalipun dia bisa kasih gaji, dia bilang kalau kamu berhenti karena kamu pindah ke perusahaan lain, I will ask you more salary of more facility. But if God calls you to serve Him, I didn't dare. Saya tidak berani untuk menghalangi kamu untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dan the spirit of excellence of the eagle mentality yang saya punya, saya juga akan impartasikan untuk putra saya yang satu, Daniel Gabriel. Saya rindu dia juga akan melayani Tuhan. Sama seperti JR juga. You have the spirit, you have the eagle mentality in you and in your beautiful mother, godly mother. God bless you also, Jojo. God bless you all. Thank you. Ya, luar biasa. Thank you so much, Agustin. Bless you. Di Belanda di mana, Bu Agustina? Di kota Den Haag. Oh, di Den Haag ya. Oke. Ya. Ya. Saya Pak Heru di bidang kaset ya. Ya. Saya di bidang media. Saya tidak cari promotor. Oke. Ya. Oke, bless you. Ya. Lanjut kepada Saudara Ham Lim. Dari Ya, Holland. ini Belanda juga ya. Silakan. Ya. Ayo Pak. Betul. Masih mute, silakan dibuka. Terima kasih. Iya. Ya. Selamat malam, saudara-saudara di sana. Terima kasih untuk kesempatan ini. Cik Meliani, saya boleh bisa share, bisa bagi pengalaman saya dengan waktu itu Kak Yer. Dan saya betul-betul diberkati sama dia. Dan saya boleh kenalan dulu, saya namanya Lim Tiang Ham. Saya asalnya dari Surabaya, lahir di Surabaya tahun 1973. Saya dengan keluarga orang tua ke Belanda. Dan saya waktu itu umur 9 tahun. Dan sekarang saya tinggal di kota Delft dengan istri dan 2 anak. Dan itu ya pengalaman saya dengan Kak Yer mulainya pertama kali kenal Kak Yer tahun 87 kira-kiranya. Pertama kali di persekutuan doa mahasiswa di kota Delft. Dan itu saya kenal
beliau pertama kali. Terus tahun 89 saya boleh dengan Kak Yen melayani, dia melayani saya di pertunangan. Kami pertunangan di Surabaya dan Kak Yen melayani kami dengan Cik Meliani tahun 89. Dan di sebuah gedung conclave di Surabaya. Dan itu pengalaman saya. Terus habis itu saya boleh kenalan juga di Surabaya di gerejanya Kak Yen, KPPB dengan pemimpin-pemimpinnya yang merintis, juga dengan Andreas Rajo, juga Bambang Wijaya, dan juga Edwin Tillman. Yang tadi saya boleh lihat wajah-wajahnya mereka, dan saya sangat senang sekali. Dan itu sampai saya tahun 90, saya boleh cerita tentang pengalaman saya sampai tahun 93, bahwa kalau Kak Yen ke Belanda, saya dengan dia melayani sama-sama, dan ke salah satu gereja juga Johann Masbach. Kalau diundang di Johann Masbach, saya nganterin dia, dan waktu kalau kita belum pelayanan, kita berdoa bersama-sama dengan Kak Yen, dan hal-hal yang mujizat-mujizat terjadi. Dan itu kesan saya yang saya boleh alami. Dan itu dengan sampai dengan kesibukan dengan Kak Yen, saya tahu, dan dia tetap sebagai mau membangun persahabatan. Dia juga kirim surat-suratan satu dengan lain, itu dengan membangun hubungan dengan yang baik dengan Kak Yen. Terus sampai kelahiran anak pun juga yang Katu dengan bangga sekali bahwa lahirlah sebuah anak. Dan salah satu katanya dari nama-namanya Kak JR itu ya ada namanya Limonel. Ya gitu. Yang itu saya masih ingat. Dan juga kalau waktu itu GKPB bangun gereja, ada Kak Yen juga kirim foto-fotonya, dan juga waktu pencoran dia ada di situ, dia kirim dengan foto-fotonya juga, sampai terjadinya pembangunannya itu. Terus sampai terakhirnya ya tahun 93, kalau saya dapat kabar bahwa Kak Yen jatuh di kamar mandi. Dan itu kesan-kesan saya, pengalaman saya dengan Kak Yen. Dan sampai sekarang saya masih ada hubungan sama Cik Meliani, dan kontak, dan juga dengan Andreas Rajo, dan juga ada Edwin Tillman. Dan saya mengucap syukur, terima kasih apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya Kak Yen, dan sampai saat juga ada persahabatan dengan saudara-saudara kami seiman di GKPB. Terima kasih. Sekian. Tuhan berkati. Thank you Ham. Salam buat Ertin ya. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Cik Meliani. Ya, terima kasih Pak Ham. Ya, kita lanjut ke
Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.